Bunda-bunda sekalian, hari ini tema yang saya bawakan seperti yang tadi Bu Diana juga sudah sampaikan adalah tentang sensory movement. Jadi di sini saya kemas dalam bentuk kata-kata fun movement. Kenapa fun? Jadi harus menyenangkan gitu. Di fun movement untuk stimulasi tumbuh kembang anak-anak usia PAUD dan juga sensory movement ini juga sebagai salah satu cara untuk menstimulasi terutama juga anak-anak yang mengalami ada gangguan dalam tumbuh kembangnya gitu. Dan nah jadi kita akan pelajari gimana sih ini yang sebelumnya mungkin. Jadi nah tentang problem tumbuh kembang anak ya. Jadi sebetulnya apa sensory movement dan hubungannya apa kok dikaitkan dengan problem anak-anak di masa tumbuh kembang gitu. Jadi kenapa saya ini bunda-bunda hari ini pengen share gitu tentang sensory movement dan juga tentang awal mulanya kenapa saya juga menekuni di bidang ini. Jadi selama saya berkarir menjadi konsultan psikolog dan banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam tumbuh kembang. Dan banyak juga yang datang itu dengan anak yang usianya sudah besar gitu, sudah lepas dari usia PAUD, jadi udah mulai masuk sekolah dasar, kemudian ada yang SMP, SMA. Nah, memang mulai dari SMP, SMA itu banyak masalah psikologis gitu ya, seperti problem emosi, kemudian problem sosialisasi dan sebagainya. Nah, di usia SD itu masalah-masalah yang hubungannya tentu saja sama belajar ya, masalah konsentrasi, kemudian banyak keluhannya seperti anak tidak mau menulis, kemudian di usia 9 tahun ke atas itu ya yang di mana seharusnya kemampuan skolastik atau baca tulis hitungnya sudah kuat, ini masih banyak masalah gitu, masih bacanya masih susah, menulis tulisannya berantakan, kemudian berhitung juga belum ini ya, belum lancar gitu. Belum lagi masalah-masalah yang hubungannya sama komunikasi, kemudian juga di sekolah dengan sosialisasi gitu. Dan dengan situasi pandemi saat ini yang sekolah masih dengan sistem daring, itu pun juga nggak lepas dari masalah makin ada timbul masalah baru gitu. Yang tadinya mungkin gadget didietkan, dikontrol penggunaan gadget. Nah, dengan sistem sekolah yang daring itu ternyata menggunakannya harus menggunakan gadget. Nah, itu satu problem sendiri. Nah, kalau ditelusuri bunda-bunda, ternyata problem-problem ini timbul itu sebetulnya adalah sebagai satu refleksi dari ada problem dasar yang terjadi. Jadi seperti masalah konsentrasi, masalah akademik, emosi, komunikasi itu kan semua problem-problem yang tampak ya bunda-bunda ya, yang tampak, yang terlihat. Nah, kita harus telusuri satu persatu. Apa sih sebetulnya penyebabnya? Akar di mana? Nah, setelah kita telusuri, ternyata yang banyak menyumbang peranan di sini adalah sensori. Sensori itu artinya adalah indera bunda-bunda. Nanti di slide-slide berikutnya kita akan kupas tuntas juga ya, ini ya satu persatu seperti apa sensori itu. Ternyata di bagian penerima informasi itu yaitu sensori kita, indera kita adalah salah satu gerbang kita menerima informasi. Di situ ada permasalahan. Jadi dari indera kita ada 5, nanti saya tambahkan ada 2 ya, ada vestibular, ada proprioseptif, nanti saya akan bahas. Nah, ini yang ternyata menjadi dasar masalahnya. Dan kalau ada permasalahan di dasar, di bagian sensori kita yang dasar, ini ketika tidak ditangani dengan baik, tidak ada stimulasi, nah ini akan terbawa sampai tahapan perkembangan berikutnya. Makanya klien-klien kami yang datang di usia yang sudah besar itu ternyata masih membawa problem yang sebetulnya kalau ditelusuri dari sudah tampak dari kecil. Nah, dan itu poin pertama. Yang kedua, nah ternyata kegiatan-kegiatan sensorik itu kegiatan yang berbasiskan
indera kita itu sudah kita lakukan sehari-hari, bunda-bunda semua. Itu tidak bisa terlepas dari semua kegiatan sehari-hari dari kita. Bangun tidur kan langsung kita bisa melihat visual, langsung teraktivasi ya. Kemudian kita berjalan itu motorik kita juga ini bergerak. Kemudian kita makan, di situ ada gustatori, indera pengecapan. Kemudian kita memegang barang, kita pokoknya melakukan segala kegiatan yang kita menggunakan tangan. Di situ pasti indera raba kita juga teraktivasi. Jadi sebetulnya semua kegiatan ini sudah kita lakukan sehari-hari. Demikian juga ketika diaplikasikan dalam bentuk permainan, misalnya main bola, kemudian juga kegiatan-kegiatan sehari-hari sepertinya berpakaian, melipat baju, menyapu, kemudian menyiram tanaman, masak bersama. Nah, itu banyak sekali indera-indera yang terlibat. Nah, jadi kesimpulannya sensori ini sangat-sangat bisa dilatih, sangat bisa distimulasi dari usia dini sekali. Dan kalau kita tahu manfaatnya apa, kita tahu kita sedang melakukan kegiatan misalnya memasak bersama gitu ya. Oh ternyata ada kegiatan motong-motong, itu motorik halusnya di situ terstimulasi. Kemudian kita bisa mencium gitu ya aroma masakan. Nah, itu olfaktori, indera penciuman kita teraktivasi. Kemudian kita memegang, membersihkan sayuran dan sebagainya, itu taktil kita juga teraktivasi. Nah, kalau kita tahu manfaat, kita tahu tujuannya melakukan suatu kegiatan yang melibatkan sensori, kita akan semakin ya Bunda, semakin semangat dan semakin tahu dan terarah. Oh, saya melakukan kegiatan ini nggak hanya sekedar sehari-hari, tapi ternyata bisa menstimulasi sensori di bagian ini loh gitu. Dan ini sayang kalau sampai terlewat ya masa-masa dalam menstimulasi anak itu sangat sayang sekali. Apalagi sebetulnya kegiatannya mudah dan sudah dilakukan sehari-hari gitu. Jadi ini untuk menambah semangat juga buat ayah bunda untuk bisa menstimulasi sensori atau indera kita secara terarah. Nah, next slide Bu Diana. Nah, kenapa sih kita harus menstimulasi anak-anak kita? Nah, boleh di ini enter. Jadi ini saya ambil dari ini ya bunda-bunda trainingnya Bu Okina Fitriani ini sahabat baik saya, beliau psikolog, pakarnya parenting. Jadi nanti bunda-bunda bisa nanti search enlightening parenting itu, di situ banyak banyak ini referensi-referensinya. Mungkin bisa di enter sampai selesai Bu Diana. Nah, jadi berlandaskan dari 7 fitrah manusia bahwa ketika bayi lahir itu sudah dibekali dengan modal ayah bunda. Jadi bukan lagi kita berpatokan pada teori bahwa anak itu seperti selembar kertas kosong yang siap kita tulisi. Ternyata pada saat lahir itu sudah dibekali kok bunda-bunda oleh Allah untuk bekal hidup manusia di dunia itu. Jadi ada fitrah keimanan, kemudian ada fitrah bertahan hidup. Jadi orang akan berusaha semaksimal mungkin ya untuk hidup gitu. Nah, kalau bayi pada saat lahir apa contohnya bayi sudah bisa bertahan hidup. Nah, ketika bayi lahir kan langsung dia mencari susu ya, mencari minum gitu, mencari ibunya kemudian untuk minum ASI. Nah, padahal kan nggak diajarin gitu waktu bunda-bunda mengandung. Apa sempat mengajari adik nanti kalau lahir kalau nangis gitu ya, ayo nanti lihat kiri lihat kanan nanti langsung dia nanti bisa minum ASI kan. Nggak kita training gitu kan bayi kita, tapi kok udah bisa gitu ya. Itulah fitrah manusia untuk bertahan hidup dan belajar hingga sukses. Jadi berusaha keras, berusaha untuk mencapai sesuatu hingga bisa, itu ternyata sudah ada
di diri anak-anak ya sejak lahir. Kasih sayang, mereka bisa memberikan kasih sayang, saling menyayangi, kemudian saling berempati, kemudian interaksi sosial. Nah, seksualitas di sini artinya ketika lahir anak sudah tahu bahwa saya perempuan, saya laki-laki, saya kalau laki-laki ini seperti ini, perempuan seperti ini. Nah, jadi sebetulnya sih kalau betul-betul fitrah manusia itu bisa bisa teraktualisasi secara optimal. Sebenarnya tidak ada yang namanya penyimpangan perilaku seksualitas seperti yang marak belakangan ini ya dengan LGBT, karena sebetulnya fitrah manusia itu sudah jelas perempuan atau laki-laki. Oke, kemudian tanggung jawab. Seringkali kan kita mendengar ada keluhan dari orang tua, anakku tuh nggak bisa tanggung jawab, barang-barang pada hilang, disuruh lupa, kemudian disuruh nyimpen barang ini lupa dan sebagainya. Nah, padahal sebetulnya tiap anak itu sudah punya 7 fitrah ini. Nah, kenapa nggak keluar gitu? Kenapa tidak teraktualisasi dan menjadi problem? Nah, justru di situ ada tanda tanya besar di situ. Karena seharusnya ketika orang tua menstimulasi, ketika orang tua memberi contoh, mentoladani gitu, insya Allah apa yang menjadi potensi, jadi 7 ini masih potensi akan menjadi kompetensi. Next slide. Nah, ini prinsip dasar parentingnya bisa di-enter, Bu Diana, bahwa bisa kembali dulu ya. Nah, untuk tadi ya, 7 fitrah tadi, itu kan sebetulnya sudah ada nih ketika bayi lahir itu sudah dibekali itu dan dengan orang tua menjadi teladan, kemudian juga mendampingi, kemudian mendidik, dan ini menjalankan semua aturan-aturan yang sesuai dengan syariah agama kita dengan konsisten dan kongruen. Konsistennya apa? Artinya antara ayah sama ibu ya harus sama, sevisi semisi gitu. Jangan misalnya ketika ibu melarang, ayahnya nggak tega, diam-diam, udahlah Bu, daripada anak nangis terus, udah kasih aja deh gitu. Padahal ketika ini tujuannya untuk mendisiplinkan, ya nggak akan ketemu dan nggak akan jadi kemampuan anak yang disiplin gitu. Jadi memang harus secara konsisten. Kemudian kongruen itu apa yang diucapkan ya juga harus dilakukan oleh orang tua gitu. Misalnya kita sebagai orang tua ingin mendidik anak kita menjadi anak yang sabar gitu ya. Tadi sesuai dengan fitrahnya untuk memunculkan lagi kemampuan anak dalam kasih sayang, memberikan kasih sayang, berempati gitu. Kita ingin anak kita menjadi anak yang sabar. Tapi nggak akan mungkin terjadi kalau kita sendiri sebagai orang tua mencontohkannya dengan, adik kenapa marah-marah sih? Udah dibilangin kayak gini, kok udah dibilangin jangan kalau ngomong jangan teriak-teriak gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, kira-kira anaknya percaya nggak ya Bunda? Kalau menjadi orang itu harus jadi orang yang sabar, percaya nggak? Nah, tentunya nggak akan percaya, karena apa? Tidak kongruen gitu. Nah, jadi memang penting sekali posisi di sini orang tua dalam mendampingi anak-anak. Dan ketika pendekatan kepada anak itu sudah dilakukan dengan baik, kemudian dan melakukan stimulasi itu juga sebagai salah satu cara untuk mengembangkan fitrah anak tadi dari potensi menjadi kompetensi. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang tidak hanya cerdas secara pikiran, secara kognitifnya atau kognisi atau kemampuannya, tapi juga secara hati. Jadi dari hati pun secara emosional juga insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan punya karakter yang kuat. Nah, demikian Ayah Bunda. Next slide, Bu Diana. Ya. Jadi tadi seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Diana ya,
bahwa acara ini kan sebetulnya rangkaian dari project family project gitu. Nah, di family project itu dan ini juga temanya kinestetik ya, Bunda-bunda ya. Nah, ini memang kena banget nih sama sensori. Monggo bisa di enter. Kalau kita hubungkan dengan 7 fitrah tadi, ya insya Allah yang Ayah Bunda lakukan itu sudah ternyata dalam family project-nya itu sudah juga menjalankan misi untuk mengembangkan fitrah tadi, ada interaksi. Pastinya kan perlu kerjasama yang baik ya. Saya belum lihat videonya tapi saya udah bisa merasakan. Jadi pasti keren banget nih semuanya ya. Jadi pasti ada interaksi dengan anak-anak gitu. Adik nanti begini, nanti ayah begini, Bunda begini dan sebagainya. Dan itu ada pembagian tugas. Nah, ada pembagian tugas itu apa? Itu juga untuk memunculkan fitrah tanggung jawab gitu. Jadi anak-anak belajar tanggung jawab terhadap perannya masing-masing gitu. Di situ tadi ya interaksi di situ. Kemudian semakin menambah kedekatan, ada bonding emosi, kedekatan emosi. Fitrah kasih sayangnya juga diajarkan di situ. Jadi anak-anak akan melihat bagaimana ayah bundanya mencontohkan dengan sabar, kemudian membimbing gitu. Nah, dan di situ kan akan juga muncul rasa senang. Rasa senang ini kan yang akan membuat bonding makin kuat itu. Kemudian kalau kita lihat juga belajar hingga sukses, pastinya ayah bunda juga mengerjakan dan juga anak-anak mengerjakan family project ini juga dengan semangat ya. Nah ini kan juga salah satu kegiatan yang memunculkan fitrah anak belajar hingga sukses. Jadi Masya Allah dengan acara yang diselenggarakan oleh Bunga Matahari ini ya untuk anak-anak gak hanya memaksimalkan potensi anak-anak, tapi juga orang tuanya ternyata kemudian dan juga memberikan kesempatan pada orang tua juga untuk tadi ya membangkitkan potensi-potensi atau fitrah anak tadi menjadi kompetensi. Oke, nah dan apalagi kan, nah ini temanya kan kinestetik. Nah ini saya bekali dengan informasi tentang sensori ya, Ayah Bunda sekalian. Nah, Ayah Bunda tentunya sudah tahu ya indera kita itu kalau sebelumnya yang mungkin Ayah Bunda tahu kan hanya ada 5. Nah, hari ini saya tambahkan ada 2 lagi gitu. Sebetulnya untuk ilmu sensori yang terbaru ada 1 lagi, jadi 8. Nah, tapi kita fokuskan yang ke-7 dulu. Saya mulai dari indera kita yang biasa sudah kita sudah kita kenal sehari-hari. Jadi dari penglihatan, kita buka mata kita udah langsung lihat itu penglihatan. Kemudian pendengaran, kita bisa mendengar apa yang ada di sekeliling kita, suara-suara itu pendengaran atau auditori. Kemudian kita memegang, meraba itu taktil, kita mencium aroma masakan dan sebagainya itu kita membaui melibatkan indera olfaktori, penciuman, kemudian indera rasa, pengecapan. Nah, saya tambah 2 lagi, Bunda. Yang satu namanya intraception. Intraception itu berkaitan dengan organ-organ seperti pernafasan, pencernaan. Jadi untuk anak bisa mengetahui rasa lapar, rasa haus, kemudian ingin buang air kecil, buang air besar. Nah itu bukannya ke sana. Jadi lebih melibatkan organ-organ dalam. Nah yang 2 lagi yaitu indera vestibular dan proprioception atau proprioceptif. Nah ini kalau diterangin kurang asik gitu, jadi harus dipraktekkan, disimulasikan sedikit. Boleh Bu Diana, saya ajak Ayah Bunda untuk pemanasan sebentar. Boleh banget, sebentar. Siap-siap, sudah disampaikan. Silakan. Kalau gitu ini di stop share dulu aja ya. Stop share dulu ya. Biar bisa lihat Ayah Bunda semuanya. Ya. Mungkin bisa
Ya, terima kasih. Mungkin buat ayah bunda yang bisa on cam, silakan bisa dibuka videonya. Ini kita lakukan simulasi sedikit-sedikit kok. Oke, saya minta ayah bunda boleh berdiri, kemudian sambil mungkin bisa lihat di sekeliling di ruangan, jangan sampai di dekatnya ada barang-barang mungkin seperti gelas, piring, atau apa yang bisa ini. Ini butuh radius berapa meter nih Bu Erjin spesial? Gak usah terlalu lebar, gak usah sampai satu kamar full gak kok. Oke, siap-siap. Silakan ayah bunda, ayo kita pemanasan nih sekaligus praktek ya. Jadi kebayang tadi tuh istilah-istilah yang mungkin selama ini kita nggak ngeh. Yuk Bu Guru juga ikutan. Oke, nah kemudian ini pastikan di sekitar area ini ayah bunda itu ini ya agak inilah ada space. Kemudian jangan deket dinding, jangan kemudian ada ketawa masih ini. Bentar. Ya gak ini maksudnya jangan menempel, jangan siap. atau bersandar pada sesuatu gitu. Oke, udah siap ya. Kalau sudah siap, saya minta ayah bunda tangannya di pinggang. Kita coba tangannya di pinggang ya, kayak Bu Diana nih ya, betul, tangan di pinggang. Kemudian dalam hitungan ketiga nanti saya minta ayah bunda untuk angkat kakinya, tapi gak usah tinggi-tinggi lah, gak usah tinggi-tinggi, angkat kaki sedikit aja gitu boleh. Jadi menekuk 90 derajat ya. Angkat kaki salah satu ya Bu Erjin ya. Kalau dua-duanya nanti melayang. Ya, siap. Ayo ini ya. 1, 2, 3, angkat kaki kanan, mulai. Ya, nah tugas ayah bunda adalah diam dalam posisi ini seperti patung ya. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan gerak. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Pas tadi kata. Pas ya level dasarnya, level basicnya. Sekarang kaki kiri ya. Oke, siap. 1, 2, 3, angkat. Ya, 1, 2, 3, tahan, jangan bergerak. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terlalu gampang itu. Lolos ya Bu Erjin ya, 10 menit. Tadinya mau hitungannya sampai 100 tapi nanti waktunya habis jadi 10 aja. Oke. Nah sekarang ayah bunda siap-siap, tangan di pinggang lagi ya, kita lakukan gerakan yang sama kayak tadi, dimulai dengan mengangkat kaki kanan, tapi sekarang pejamkan mata ya, ketika berdiri mengangkat kakinya, tangan di pinggang sambil pejamkan mata. Ayo, fitrahnya kan sudah semua nih, fitrah bertahan bertahan hidup. Siap, dan juga belajar hingga sukses. Ayo siap ya. Nanti dalam hitungan ketiga saya minta ayah bunda semua tutup matanya dengan posisi ini kaki diangkat. Oke, siap, tangan di pinggang, kaki diangkat. Oke, 1, 2, 3, mulai pejam mata dari sekarang. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo semangat bunda-bunda. 7, 8, 9, 10. Ya, silahkan letakkan ya. Nah, saya nanti minta ayah bunda merasakan apa yang terjadi ketika ayah bunda nanti ya ketika pejam mata. Jadi lakukan apapun ya kecuali ini kecuali bersandar lah itu. Jadi lakukan apapun supaya tetap bertahan, tidak bergerak. Nanti bunda-bunda nanti akan tubuhnya akan akan bereaksi sendiri gitu, bagaimana caranya supaya tetap dalam posisi yang seimbang. Kemudian karena ini bukan tes, jadi kalau misalnya goyang banget gitu gak apa-apa lah, buka dulu matanya, nanti jejekin dulu kakinya, nanti kalau udah stabil angkat lagi gak apa-apa gitu, gak ada hukuman. Siap, tangan di pinggang, kemudian mulai diangkat kaki kirinya.
Oke, sampai posisinya nyaman dulu. Nah, dalam hitungan ketiga tutup mata ya. 1, 2, 3. Silahkan tutup mata. Kita mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo semangat terus. 6, 7, 8, 9, 10 sudah. Duduk kembali ayah bunda. Nah, Sebentar. ya. Nah, jadi sambil menunggu slide-nya, bunda-bunda tadi apa yang bunda-bunda praktekkan itu adalah 2 sensori yang lain. Yang pertama ketika bunda-bunda berdiri, kemudian mengangkat satu kaki, dan terutama dengan menutup mata. Apa yang bunda-bunda rasakan? Mungkin boleh di chat atau mungkin ada yang mau langsung merespon. Apa yang bunda-bunda rasakan ketika tadi menutup mata, kemudian mengangkat satu kaki itu, rasanya tubuhnya gimana? Terus ya apa yang terjadi? Ada yang mau cerita? Silakan. Kalau saya dulu Bu Arjun Boleh, ya? boleh silakan. Tapi tadi kerasanya rada beda ya Bu Arjun ya, kanan sama kiri. Jadi tadi yang agak lebih ekstra itu ketika disuruh kaki kanan yang diangkat, jadi kiri yang menopang. Kiri yang menopang. Rasanya adalah ya perjuangan untuk bisa menumpu berat badan di satu titik gitu ya. Dan tadi memang harusnya bisa fokus gitu, cuma udah gagal fokus di awal juga gitu. Jadi oleng-oleng juga. Oke. Gitu, kram-kram. Oke, silakan ayah bunda yang lain. Nah, jadi tadi menyambung Bu Diana tadi ketika oleng-oleng itu ya, bagian oleng-oleng, kemudian bagian yang mempertahankan badan supaya tetap seimbang, nggak jatuh gitu ya, nggak oleng-oleng. Itu namanya kemampuan untuk keseimbangan atau vestibular. Nah, jadi tadi nggak apa-apa Bu Diana dan bunda-bunda yang tadi merasa bergoyang gitu. Nah, itu justru menunjukkan bahwa keseimbangannya sedang bekerja. Oh, jadi wajar. Ini ada share via chat nih Bu Erjin, saya bacain ya. Dari Bunda Zizan, rasanya ketika ditutup matanya lebih gampang goyang dan hilang keseimbangannya. Betul. Juga tadi dari Bunda Hansa dan Zikra ya, saat tutup mata lebih oleng. Ya betul ya Bu ya tadi ya. Ya, itu namanya keseimbangannya sedang on ya, sedang diaktifkan. Jadi bunda-bunda lebih menyadari yang namanya keseimbangan itu seperti ini. Kita harus mempertahankan tubuh kita dan dengan kita bisa mengontrol, mengendalikan tubuh kita sehingga tidak tertarik oleh gravitasi bumi gitu ya. Jadi kita tetap bisa menahan diri kita dari tarikan gravitasi bumi itu dalam artinya kita dalam posisi seimbang. Nah, tadi kan menarik tadi Bu Diana bilang karena saya belum fokus jadi kayaknya lebih oleng-oleng gitu kan Bu Diana. Ya, nggak tahu apa itu alasan saya juga Bu. Nah, tapi ternyata di sini ayah bunda sekalian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara keseimbangan dan konsentrasi gitu. Jadi kalau tadi bunda-bunda bisa fokus ke badan, ke tubuh, kemudian tadi kan saya bilang saya sampaikan sebelumnya, lakukan segala cara untuk bisa bertahankan tubuh supaya tidak terjatuh atau tetap seimbang. Nah, artinya kan tanpa sadar nanti ayah bunda ini nih mikir nih, gimana nih caranya supaya aku nggak jatuh gitu. Entah aku misalnya mengencangkan tangan di pinggang atau mungkin kakinya lebih menapak. Tadi ada yang seperti itu nggak ayah bunda? Atau mungkin ada yang menahan napas gitu. Nah, jadi cara-cara ini kan ini juga sebagai upaya untuk mempertahankan fokus. Dengan fokus, badan akan lebih tenang. Nah, makanya ada hubungan antara keseimbangan dan konsentrasi, gitu, bunda-bunda. Nah, dalam pendekatan sensory movement, sensor itu indera, movement itu gerakan, kita menggunakan pendekatan ini sebagai cara untuk meningkatkan
skill-skill yang dibutuhkan dalam belajar, salah satunya konsentrasi. Jadi latihan-latihan atau aktivitas yang seperti tadi itu juga sebagai salah satu cara buat stimulasi untuk konsentrasi. Nah, boleh share lagi Bunda-bunda tadi gimana caranya ayah bunda tadi bisa berdiri tapi nggak terjatuh, itu melakukan apa? Apa yang dilakukan? Mungkin boleh chat atau mungkin boleh ngomong langsung ya. Ya, boleh ngomong langsung. Adakah sesuatu yang dilakukan? Iya, boleh deh. Saya Bu Ergin. Silakan Bu Fajri. Ya berarti yang kedua ya, kalau yang pertama sih insya Allah maksudnya relatif lebih mudah Bu Ergin. Nah yang kedua itu kan ada 2 kali percobaan juga tuh, kaki kanan dan kiri. Ya. Jadi memang kalau di saya kerasa banget waktu yang pertama memang lebih oleng, maksudnya lebih kayaknya udah ada mau jatuh gitulah ya. Nah tapi yang begitu yang kedua jadi kayak inget nih tadi kayaknya kurang siap kayak gitu Bu Ergin. Jadi angkat kaki dulu, tahan napas siap gitu ya. Tangannya di pinggang dikencengin, pokoknya napak tuh satu harus lebih, istilahnya yang sebelah kakinya harus lebih napak betul-betul kuat, kuda-kudanya kuat, baru tutup mata, itu alhamdulillah jadi bisa gitu. Lolos. Semangat banget Bu Fajriati. Masih pagi banget ya. Iya, olahraga Bu Ergin. Iya, olahraga. Ini ada yang share via chat juga nih Bu Ergin melengkapi Bu Fajri nih, Masya Allah nih. Ya, dari Bunda Zizan. Caranya sempat kakinya diturunin sebentar, matanya kemudian dibuka sebentar, terus lanjut tutup lagi. Ya. Kayaknya memang apa ada pengaruh ya Bu Ergin ya tadi dengan mungkin penjelasan nanti bisa di-share ya Bu Ergin. Kenapa ketika menutup mata tuh tantangan keseimbangan jadi lebih besar gitu ya. Oke. Nah ini tadi ya saya menanggapi Bu Fajriati dulu. Jadi tadi ada otot yang dikencangkan. Nah itu tadi segala upaya dilakukan untuk pertahankan tetap seimbang. Tadi Bunda Fajriati juga konsentrasi karena mengingat tadi pertama seperti apa dan apa yang harus diperbaiki ya. Jadi kan kalau Bunda nggak fokus, nggak mengingat kembali kan yang keduanya masih sulit gitu. Nah berarti kan ada proses konsentrasi di situ ya terjadi. Jadi memang ada hubungannya antara keseimbangan dan fokus. Kemudian juga tadi dengan mengencangkan otot. Nah ketika ada bagian tubuh yang ototnya lebih terasa lebih bekerja, itulah disebut dengan proprioception atau proprioceptif. Di kemampuan kita untuk bisa merasakan sendi dan otot kita bergerak. Jadi proprioception adalah kemampuan kita untuk merasakan otot dan sendi kita bergerak dan juga bagaimana kita memposisikan tubuh kita dalam ruang atau body position in space. Jadi terutama ketika kita tutup mata, paling enggak kan kita udah punya gambaran nih di area sekitar kita itu aman gitu ya. Kemudian enggak ada barang-barang. Jadi saya tetap menyadari tubuh saya di sini loh, walaupun saya tutup mata, tapi saya tidak akan terbentur, saya tidak akan menyandung barang-barang yang dekat saya. Kalau misalnya saya misalnya goyang-goyang atau oleng, saya tetap saya bisa kaki saya ini dulu, kemudian saya saya angkat lagi. Jadi kita menyadari tubuh kita di mana, kita tahu bahwa tubuh kita tetap di tempatnya gitu, nggak gerak-gerak gitu, dan itu kemampuan body position in space. Nah hubungannya apa nih sama belajar? Anak-anak yang kemampuan proprioceptifnya belum maksimal, itu kalau secara motorik bisa jadi ketika misalnya berjalan tuh gampang terjatuh, gampang tersandung, kemudian juga jadi ini ya, kita lihat sebagai anak yang clumsy atau ceroboh, pada ya itu juga salah satu pertanda kemampuan proprioception-nya atau menyadari posisinya dalam ruang itu belum maksimal atau belum berkembang.
Kemudian juga ada anak yang ketika misalnya duduk gitu kan, di kursi kan butuh gerakan yang banyak untuk apa sebenarnya? Itu ternyata untuk menyeimbangkan badannya, karena keseimbangan itu ada dua, Bunda sekalian, ada yang namanya keseimbangan statis, ini yang seperti kita lakukan sekarang ya, dengan duduk. Itu juga membutuhkan keseimbangan yang sifatnya diam atau statis, dan ada keseimbangan yang sifatnya dinamis atau bergerak. Itu yang kita butuhkan untuk berjalan, kemudian juga untuk melakukan aktivitas-aktivitas motorik kasar yang lain yang lebih kompleks, misalnya bersepeda, berlari dan sebagainya. Nah, untuk situasi belajar itu banyak dibutuhkan keseimbangan yang statis itu. Jadi sambil duduk kemudian mengerjakan suatu, nah disitulah keseimbangan statis kita harus diaktifkan. Nah, anak-anak yang keseimbangannya kurang, dia akan begini nih, mudah-mudah gini, atau tangannya gerak terus badannya goyang-goyang gini. Ini untuk apa? Untuk membuat badannya itu tetap tenang. Jadi sebagai kompensasi atau usaha untuk menstabilkan badannya. Nah, sebenarnya itu caranya mereka. Dan juga dengan mereka bergerak gitu, itu juga sebagai upaya untuk mereka bisa proprioseptifnya itu mereka ingin merasakan lebih kuat lagi. Nah, tapi apa akibatnya kalau mereka belum bisa menempatkan diri dalam satu situasi yang dimana situasinya mereka harus tenang mengerjakan sesuatu, atau misalnya fokus ketika berbicara harus ini kontak mata. Nah, kalau proprioceptif ini atau proprioceptionnya ada gangguan, tentu saja akan jadi problem dalam interaksi, problem dalam belajar gitu. Kemudian juga problem-problem lainnya. Nah, jadi kaitannya sensori kita terhadap kemampuan belajar seperti itu ya Bunda. Kemudian tadi menanggapi juga ini mamanya Zizan ya, kakinya sampai turun sebentar, matanya dibuka. Nah, kemudian saat Mama Kanza dan Mama Zikra juga saat tutup mata lebih oleng. Nah, jadi gini, Ayah Bunda sekalian, untuk anak bisa tenang itu untuk individu bisa tenang itu kalau stimulus yang ada di sekitar kita itu masuknya pas gitu ya. Jadi kita bisa menerimanya dengan baik dan juga memberikan respon yang sesuai. Nah, tadi kenapa ketika buka mata itu lebih mudah? Karena kita dapat bantuan dari indera kita, yaitu apa Bunda-Bunda? Ketika kita buka mata kita dapat bantuan dari indera manakah? Penglihatan atau visual, betul ya. Jadi kita dapat bantuan dari visual kita. Begitu kita menutup mata, kita nggak dapat bantuan dari visual, kita hanya mengandalkan vestibular dan proprioception saja gitu. Makanya karena salah satu indera itu tertutup gitu ya, itu yang membuat kita jadi lebih terasa, keseimbangan kita lebih terasa, walaupun ya which is gitu dalam bentuk yang goyang-goyang gitu ya, tapi tetap itu pertanda dengan kita tidak banyak dapat informasi dari indera kita, nah itu ya juga membuat tubuh itu tidak tenang gitu. Nah, makanya anak-anak yang punya kesulitan dalam mengontrol diri atau mengendalikan gerakan itu kesulitannya untuk diam itu sama seperti kita tadi ya, berdiri di atas satu kaki dan tutup mata. Nah, seperti itu Bunda-Bunda. Mungkin ini juga buat ini ya Ayah Bunda yang mungkin kalau misalnya nih masih ada emosi sama anak-anaknya yang aduh disuruh duduk aja susah banget sih, misalnya masih ada kata-kata kayak gitu. Bu ya ini loh diam sebentar gitu loh kan, gampang cuman duduk diam sebentar gitu. Ternyata ketika kita menjalani sendiri nggak segampang itu kan. Nah, ini semoga bisa membuat Ayah Bunda bisa merasakan di posisi sebagai anak.
Mohon izin tadi ini karena pertanyaannya hangat sekali nih Bu Erjin. Jadi membahas bagaimana kalau akhirnya tadi kan kaitannya kalau bergerak itu anak misalnya nggak bisa diem gitu ya, gerak-gerak itu kaitannya dengan menyeimbangkan badan, betul ya, dan kompensasi mungkin dari keseimbangan sensorik yang belum ada gitu. Nah, tapi masalahnya pertanyaannya sampai sejauh apa dia boleh gerak-gerak gitu. Jadi nggak boleh ngelarangnya apa memang setiap situasi kita nggak boleh larang, udah biarin aja anaknya mau gerak-gerak gitu, atau mungkin patokan usia gimana yang bisa kita lihat. Tadi saya baru sampaikan mungkin dari sisi paling basic lah, dari usia perkembangan memang ada toleransi, cuma bagaimana kontrol geraknya gitu. Mungkin silakan disambung Bu Erjin, karena ini mewakili pertanyaan beberapa bunda. Ini ya langsung bunda-bundanya responnya langsung dan pertanyaannya kritis sekali. Jadi sampai sejauh mana kita bisa mentolerir gerakan-gerakan dan juga apa indikasinya kalau itu sudah terganggu konsentrasinya. Mungkin kira-kira seperti itu ya, dan bagaimana caranya. Jadi begini bunda-bunda, memang di satu sisi memang kita harus ini juga ya, artinya mengajarkan anak untuk tetap bagaimana caranya berkonsentrasi. Tapi di satu sisi kita juga nggak bisa membuat mereka terus untuk misalnya melarang ini, melarang itu, melarang gerak dikit, gerak ini, gerak itu gitu. Berarti harus ada cara tertentu untuk tetap menstimulasi kemampuan sensorik mereka gitu. Jadi bunda-bunda bisa di luar waktu anak yang on table gitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang di tabletop exercise atau di atas meja gitu, di luar waktu itu bisa menyalurkan energi mereka ke aktivitas-aktivitas yang melibatkan keseimbangan yang dinamis. Misalnya tiap pagi mungkin Bunda bisa ajak anak-anak jalan-jalan keliling pekarangan, atau kalau di dekat rumah ada lapangan atau apa, atau ini ya tempat yang bisa alun-alun gitu. Kalau di sini mah di Ungaran mah ada alun-alun. Nah itu bisa kita ajak anak-anak berjalan kaki, ya mungkin sekitar 10-15 menit, atau bermain sepeda, karena bersepeda itu mengayuh sepeda untuk anak mulai usia PAUD ya, itu juga salah satu aktivitas yang menguatkan atau selain melatih otot-otot juga untuk menstimulasi koordinasi gerakan kaki, kemudian gerakan tangan, menyeimbangkan diri di atas sepeda. Nah itu di usia 3 tahun itu kan, 3-5 tahun itu paling enggak bermain sepeda yang rodanya 4 ya, roda 2 kemudian ditambah sport kiri kanan tuh harus udah bisa gitu. Nah itu ternyata apa, dengan gerakan bersepeda itu membantu konsentrasi, dan konsentrasi itu juga ya koordinasi motorik inilah yang nanti juga akan semakin menguatkan anak dalam berkonsentrasi. Kemudian juga kalau sebelum pandemi saya sarankan untuk renang, tapi mungkin saat ini kan belum memungkinkan. Nah, nanti kalau masa-masa yang udah berlalu, boleh ayah bunda ajak lagi anak-anak untuk berenang, karena berenang ini sangat bagus untuk keseimbangan baik statis maupun dinamis gitu. Itu dari ini ya, kalau dari aktivitas di luar ketika anak belajar. Nah, memang ketika anak sudah dalam posisi duduk mengerjakan sesuatu, mungkin masih akan ada gerakan-gerakan entah tadi badannya goyang-goyang dan sebagainya. Kita cukup aja mengingatkan sekali, karena kalau misalnya kita terus-terusan mengingatkan, nanti anak fokusnya malah ke badannya, kemudian nanti jadi konflik gitu, malah fun-nya nggak tercapai, malah melakukan kegiatan bersama yang menyenangkan tidak tercapai. Kita sebagai orang tua sibuk mengkritisi gerakan anak gitu. Nah, makanya untuk stimulasinya dibedakan waktunya.
Kemudian yang poin ketiga tadi, jadi ini ada caranya bunda-bunda sekalian untuk membuat alur waktu dalam stimulasi ya, atau jadi yang biasa kita lakukan ini, bunda-bunda kita terutama untuk anak-anak yang masih usianya di usia PAUD itu kan nggak mungkin bisa duduk selama berjam-jam gitu ya, sejam 2 jam itu anak-anak ini aja yang lebih besar aja mungkin juga belum mampu gitu. Nah, memang ada sih patokan secara umum, jadi untuk mengetahui rentang atensi anak itu, usia anak dikalikan 2. Jadi misalnya Ananda usia 5 tahun, paling tidak 10 menit aja, itu hitungannya menit. 10 menit aja anak bisa duduk, tenang, mengerjakan suatu, misalnya dia menggambar, mewarnai gitu sampai 10 menit, nanti selesai 10 menit dia mau mengerjakan yang lain, atau misalnya berdiri main-main dulu, itu nggak apa-apa. Kemudian nanti setelah berapa saat duduk lagi mengerjakan lagi 10 menit. Jadi ternyata cuman ini ya, artinya konsentrasi yang sesuai dengan perkembangan ya juga sesuai dengan usianya. Nah, ini juga untuk ayah bunda juga supaya tidak terlalu memasang tuntutan yang terlalu tinggi. Misalnya dalam waktu 1 jam nih harus selesai nih gitu. Mengerjakan ini pokoknya harus lama gitu. Karena paling tidak kalau anak sudah bisa 10 menit itu udah oke, artinya kemampuan konsentrasinya sudah sesuai dengan usia. Nah, cara untuk meningkatkan rentang atensinya dan kemampuan belajarnya, nah bisa kita lakukan suatu pola seperti ini. Jadi sebelum anak melakukan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi lebih tinggi atau aktivitas di meja atau tabletop exercise. Nah, itu sebelumnya malah justru kita minta mereka untuk main dulu. Bunda, kita ajak mereka bermain dulu yang permainan yang sifatnya menyalurkan energi. Ini terutama untuk anak-anak yang geraknya banyak ya. Jadi dikeluarin dulu nih energinya nih, gitu. Paling nggak 10 menit aja, 10 menit misalnya mau main sepeda di dalam rumah, atau main lompat-lompat gitu, atau main tadi kayak tepuk-tepuk tangan tadi juga seru tuh gitu ya, seperti yang Bunda Diana tadi ajarkan, yaitu 10 menit. Kemudian nanti 10 menit lagi, kemudian pasang timer nanti kalau udah waktunya berbunyi, nah kita masuk nih di kegiatan belajarnya. Nah tadi sesuaikan dengan usia. Kalau usianya 5 tahun ya paling nggak 10 menit lah. 10 menit misalnya adik mewarnai ini ya, atau coba adik melipat ini, kita bikin kita bermain lipat kertas atau origami. Nah itu kasih inti ininya apa, kegiatannya apa, kemudian nanti ini lagi timernya dipasang lagi untuk kita ada break. Jadi break yang ini berikan aktivitas 5-10 menit, tapi aktivitas yang tidak terlalu menguras energi gitu. Jangan diisi kayak berenang ya, atau diisi kayak jungkir balik intermezzo aja. Jadi di 5 menit itu, nah itu kegiatan yang Bu Diana tadi pas tuh, misalnya tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah itu bisa. Atau kegiatan-kegiatan yang nggak terlalu banyak mengeluarkan energi. Nah setelah itu boleh lagi, kalau anak misalnya masih bersemangat mengerjakan, setel lagi timer 10 menit lagi untuk mengerjakan kembali ke aktivitas utama mereka. Jadi begitu ya Bunda, dibuat ritme. Kalau saya istilahkan itu yang pertama kan bermain dulu nih, play dulu nih,
Kemudian habis itu study itu kita masuk ke inti pembelajaran. Kemudian break itu lebih aktivitas yang ringan-ringan lah itu, dan juga lebih cepat daripada yang play. Kemudian study lagi, dan ditutup dengan closing itu beri pujian yang efektif, dipuji perilakunya. Terima kasih kakak, ini sudah bisa mengerjakan ini dengan baik loh, sudah bisa ini, sudah bla 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 bla. Jadi berikan pujian ke perilakunya yang baik. Nah, ya insya Allah dengan kita pendekatan seperti itu, kita juga menstimulasi sensoriknya, kita juga menstimulasi juga kegiatan belajarnya, dan belajar itu dengan cara bermain, anak jadi nggak terasa kalau mereka sedang belajar gitu, karena pada saat bermain pun sebetulnya mereka juga sedang belajar. Begitu Bu Diana. Ini sebetulnya yang tadi itu udah materi tersendiri sih sebetulnya tapi betul-betul. Ya, materi nanti, tentang ada di konsentrasi ya. Iya, ini memang memang banyak sekali ya, Masya Allah, penasaran nih kita para orang tua, ayah bunda, apalagi situasi pandemi ini kan sebagian besar anak-anak mau nggak mau tanda kutip agak mager gitu ya Bu ya. Iya, terbatas terbatas untuk bisa mobilitas keluar. Nah akhirnya kan ada ekses masalah. Nah nanti mungkin kita bisa diskusi, dan kalau nggak salah nanti untuk ayah bunda yang tertarik, nanti di akhir lah ya Bu Erjin, ini memang Bu Erjin ini nanti ada beberapa pelatihan pendalaman ya, insya Allah ya, nanti bisa di-share. Monggo, apa mau dilanjut dulu Bu Erjin? Kita lanjut boleh. Kita ya. Nah ini ayah bunda sekalian, apa yang terjadi kalau 7 sensori itu tidak terstimulasi dengan baik? Jadi usia kematangan sensori ini diharapkan di usia 7 tahun anak itu sudah sensornya itu matang. Yang disebut dengan matang itu apa ya? Nah, matang di sini adalah respon yang diberikan itu pas, sesuai dengan stimulusnya, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu kurang gitu. Nah, ketika pemberian responnya ini masih belum sesuai, disitulah yang rawan muncul adanya problem-problem. Contohnya apa? Kita mulai dari atas ya, dari rambut. Kan ada anak-anak yang kalau disisirin tuh perjuangan gitu loh Bu. Buat anak-anak tertentu disisirin itu satu perjuangan sendiri. Kalau dikeramasin susah, muka kena air juga nggak tahan, terlalu sensitif. Nah itu berarti ada satu sensitivitas di taktil. Nah kalau masih di bawah 7 tahun itu pertanda masih proses perkembangan. Artinya seiring berjalannya usia, berjalannya waktu, dan tentunya dengan stimulasi, insya Allah ini akan berkurang dengan sendirinya, intensitasnya berkurang, frekuensinya berkurang, sampai akhirnya anak bisa memberikan respon yang sesuai. Tapi kalau di atas 7 tahun, di usia sekolah dasar ya, itu anak masih ada ini itu, masih ada sensitif ini itu. Nah, itu petanda di sensoriknya ada yang belum matang, dan memang akan, kalau dibiarkan ya tentunya akan mengganggu proses belajarnya gitu. Nggak cuma belajar saja, tapi juga bisa berlanjut ke interaksi sosial, ke komunikasi, kemudian juga pengendalian emosi. Nah, tadi contohnya ya, tadi dari mulai rambut. Kemudian kan ada anak-anak juga yang nggak tahan sama kerah, label di kerah gitu ya. Jadi bundanya harus mengguntingi satu persatu labelnya gitu. Nah, ini pertanda ada sensitivitas pada taktil. Kalau misalnya anak yang bajunya kalau keringetan dikit itu maunya ganti, bajunya basah sedikit harus ganti gitu. Nah, ada juga nih kalau di kelas gitu, misalnya anak yang duduknya gini goyang-goyang, geraknya banyak gitu, itu bisa jadi mereka nggak tahan sama keringatnya sendiri gitu, atau nggak tahan dengan tekstur baju, nggak tahan dengan sentuhan tangannya ketika menempel di meja. Nah, bisa jadi seperti itu kendalanya. Kemudian dari auditori ada anak-anak yang masih takut sama suara petir, suara keras, jadi dia akan tutup
kupingnya gitu kalau dengar petir. Kemudian nggak tahan di tempat berisik. Nah, ketika dalam settingan suasana belajar gitu ya, entah itu di rumah dengan daring atau di sekolah, ketika mereka dengar ada satu suara, kemudian kok ada suara di suara sebelah, suara gadget sebelah lebih menarik ya gitu. Nanti dia akan mudah terdistraksi gitu. Atau anak-anak yang sensitif di pendengaran ketika belajar di suasana yang ramai juga nggak bisa berkonsentrasi dengan baik. Nah, itu contoh problemnya. Nah, yang juga paling sering adalah di proprioception vestibular. Proprioception ini kemampuan anak mengenali sendinya bergerak. Jadi kalau anak-anak yang lain dengan berjalan aja dia sudah merasakan tubuhnya bergerak, sendinya bergerak, nah dia harus berlari gitu. Nah, bayangkan ketika pas lagi ini ya on screen gitu ya, bundanya lagi menjelaskan, proprioceptif si anak nih nggak tahan nih, jadi membuat mereka pengennya gerak terus, lari-lari, dan akhirnya nggak bisa mendengarkan apa yang ini ya, materi yang disampaikan. Nah, jadi begitu ya Bunda sekalian, contoh-contoh apa yang terjadi ketika sensori itu belum matang secara sempurna, dan apa efeknya juga dalam ini kehidupan anak. Baik Ayah Bunda, seru sekali ya kegiatan kita hari ini bersama Ibu Erjin. Nah, nantikan Ayah Bunda untuk kegiatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.